Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 3 bulan Juli 2020 kita semua masih dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sholawat dan salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku calon peserta didik SMA Negeri 1 Gending yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya selaku Waka Kurikulum ingin menyampaikan terkait proses kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Gending yang nantinya akan kami sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Gending. Ini pembekalan pada pagi ini. Yang pertama perlu kami sampaikan yaitu struktur kurikulum, bahwa kita tahu SMA Negeri 1 Gending sudah menggunakan kurikulum 2013, yang mana strukturnya bisa dilihat di situ. Ada beberapa mata pelajaran yang dikelompokkan menjadi 3. Ada kelompok A, itu diantaranya ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Ini termasuk kelompok A, yang mana alokasi waktu per minggunya bisa dilihat di slide. Contoh untuk pendidikan agama dan budi pekerti itu ada tulisan 3 itu artinya 3 jam. Artinya kalian dalam 1 minggu mendapatkan mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti selama 3 jam di baik kelas 10, 11, dan 12. Dan begitu juga untuk mata pelajaran yang lain pada kelompok A. Berikutnya adalah kelompok B. Kelompok B ada seni budaya, ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, ada prakarya dan kewirausahaan, serta masih ada lagi satu lagi kelompok B yang ada di SMA Negeri 1 Gending, yaitu menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan di SMA Negeri 1 Gending yaitu kita menggunakan bahasa Jawa. Dan kelompok C itu adalah kelompok peminatan. Ini adalah kelompok yang baru bagi kalian, karena di SMP sebelumnya tidak ada yang namanya peminatan. Ketika kalian menginjak di SMA itu dikelompokkan menjadi 3. Ada 3 kelompok peminatan. Yang pertama adalah peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, atau yang biasa disebut dengan MIPA. MIPA itu pelajarannya ada matematika, ada biologi, fisika, dan kimia. Alokasi waktunya ketika kalian masih kelas 10 itu 3 jam pelajaran, ketika kelas 11 dan 12 menjadi 4 jam pelajaran. Dan kelompok peminatan yang kedua itu adalah peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, yaitu ada mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Alokasi waktunya kelas 10 3 jam, 11 dan 12 4 jam. Berikutnya peminatan yang ketiga yaitu peminatan bahasa dan budaya. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Gending sudah lama membuka peminatan bahasa dan budaya, dan merupakan satu-satunya sekolah SMA Negeri 1 Gending yang ada di Kabupaten Probolinggo yang membuka peminatan bahasa dan budaya. Di antaranya mata pelajarannya ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lain. Ada Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Tetapi di SMA Negeri 1 Gending difasilitasi dengan menggunakan bahasa Arab.
Dan yang keempat adalah antropologi. Selain mata pelajaran peminatan, ada juga namanya mata pelajaran lintas minat. Intinya lintas minat itu adalah di luar peminatan. Ini perbedaan antara peminatan dan lintas minat. Jadi kalau peminatan memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi sikapnya, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara lintas minat itu adalah di luar peminatan. Jadi peminatan MIPA boleh mengambil mata pelajaran peminatan IPS dan bahasa. Sementara untuk kelompok peminatan IPS bisa mengambil kelompok mata pelajaran MIPA dan bahasa. Begitu juga untuk peminatan bahasa dan budaya. Selanjutnya yang perlu kami tampilkan di sini, ini adalah kelompok peminatan. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kelompok peminatan ada 3, ada MIPA, IPS, bahasa dan budaya. Mata pelajarannya sudah jelas. Jadi 1 sampai 4 itu merupakan kelompok peminatan. Nomor 1 sampai 4 adalah kelompok peminatan. Sementara nomor 5 sampai ke bawah ini adalah yang dinamakan kelompok lintas minat. Ini contoh, ini hanya sebagai contoh. Jadi kita ambil contoh. Yang pertama matematika. Kalau kalian mengambil matematika dan ilmu pengetahuan, berarti lintas minatnya kalian bisa mengambil geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan seterusnya. Jika nanti kalian masuk di dalam peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, kalian lintas minatnya bisa mengambil matematika, biologi, fisika, dan kimia. Dan di situ bisa dilihat sendiri untuk mata peminatan bahasa dan budaya, lintas minatnya sangat banyak sekali. Jadi untuk kalian yang masuk bahasa dan budaya punya banyak kesempatan untuk memilih mata pelajaran lintas minat. Untuk peminatan nanti untuk di SMA Negeri 1 Gending kita ambil contoh. Jika ada peserta di DA mengambil seluruh mata pelajaran kelompok matematika dan ilmu pengetahuan alam. Contoh kita ambil contoh peserta di DA nomor 1 sampai 4 itu adalah kelompok mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam. Semuanya diambil. Di situ ada 4 mata pelajaran, maka lintas minatnya ada 2 mata pelajaran. 2 mata pelajaran kita ambil contoh misalkan geografi, bahasa, dan sastra. Nah, ini kita lihat di situ peserta di DA tadi adalah kelompok MIPA. Kita lihat lintas minatnya adalah geografi, bahasa, dan sastra Inggris. Ini contoh, hanya sebagai contoh. Jadi yang namanya lintas minat itu adalah di luar mata pelajaran, di luar peminatan. Nah, tapi di SMA Gending sudah kita kelompokkan sesuai dengan keberadaan guru, yang ketersediaan guru yang ada di SMA Negeri 1 Gending, bahwa mata pelajaran lintas minat yang diberikan di SMA Negeri 1 Gending tahun pelajaran 2020-2021 nanti kelas 10 MIPA 1 adalah ekonomi dan geografi sampai dengan kelas 10 MIPA 3. Sementara 10 MIPA 4 itu adalah ekonomi dan informatika. Jadi yang terbaru di sini ada yang namanya lintas minat informatika. Jadi informatika itu merupakan mata pelajaran lintas minat. Jadi kalau kalian belum tahu informatika itu sama aja dengan TIK, teknologi informasi dan komunikasi, berkaitan dengan komputer. Sampai nanti kelas 10 bahasa itu lintas minatnya adalah ekonomi dan biologi. Ini bisa dilihat sendiri. Jadi nanti dilihat kalian masuk di kelas berapa. Berarti kalau misalkan kalian masuk nantinya di 10 MIPA 1, lintas minatnya adalah ekonomi dan geografi. Pembelajaran ini berbeda dengan pembelajaran tahun yang lalu. Kalau yang pembelajaran tahun lalu, pembelajarannya adalah
satu arah. Jadi siswa itu hanya mendengarkan ceramah dari guru. Ini sudah tidak lagi digunakan pada kurikulum 2013. Artinya pada masa lalu itu pembelajaran hanya bersifat mendengar. Siswanya hanya duduk manis, kalian hanya mendengarkan cerita dari guru. Itu adalah masa lalu. Kalau kita lihat slide-nya, gambar di situ, bangkunya masih bangku kolonial zaman Belanda dulu. Jadi kalau kita masih pembelajarannya masih seperti itu, berarti kita kembali ke masa lalu. Harapannya nanti di K13 itu seperti ini. Jadi di kurikulum 2013 harapannya biar kalian tidak lagi hanya sebagai siswa yang sifatnya mendengar atau duduk manis, tapi kalian harus punya kreativitas, punya kemampuan menganalisis. Ini harapannya untuk kurikulum 2013. Jadi nanti di SMA Negeri 1 Gending tidak lagi menggunakan zaman kolonial seperti tadi, tapi diharapkan kalian punya rasa, punya edukasi atau pendidikan yang mempunyai kemampuan menganalisis, kreatif, reflektif, dan aktif. Jadi di sini yang aktif siswanya, bukan gurunya. Gurunya hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Ini kalau kita lihat, guru hanya sebagai fasilitator saja. Sementara yang mengerjakan adalah siswa. Jadi tidak ada lagi yang namanya mendengarkan atau duduk manis. Kegiatan-kegiatan yang lain yang ada di SMA Negeri 1 Gending itu yang untuk mengembangkan potensi bakat dan minat, itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Banyak sekali ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Gending. Salah satu ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa, mau tidak mau, suka tidak suka, yang harus diikuti oleh siswa adalah ekstrakurikuler kepramukaan. Ini adalah ekstrakurikuler wajib. Sementara ekstrakurikuler yang lain, contoh seperti ada basket, ada tari, ada musik, ada paduan suara, dan seterusnya, itu merupakan ekstrakurikuler pilihan. Jadi yang wajib diikuti oleh siswa itu adalah pramuka. Semua siswa wajib mengikuti pramuka. Sementara kegiatan ekstrakurikuler yang lain merupakan ekstrakurikuler pilihan. Ini untuk tampilan slide yang pertama. Tampilan slide yang kedua saya lanjutkan, yaitu tentang pelaksanaan SKS yang ada di SMA Negeri 1 Gending. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Gending pada tahun 2020 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan SKS di sekolah kita. Kenapa kita menerapkan SKS? SKS itu apa? Kalau SKS itu singkatannya sistem kredit semester. Apa sih SKS itu? Nah, konsep SKS yang pertama yang perlu kalian pahami, mungkin pada waktu SMP masih menggunakan paket. Jadi ada yang menggunakan paket, ada yang menggunakan SKS. Di SMA Negeri 1 Gending kita sudah menggunakan yang namanya SKS, dan ini merupakan tahun ketiga. Jadi kalian ini adalah tahun ketiga siswa yang mendapatkan SKS. SKS itu apa? SKS itu adalah memberikan penyelenggara pendidikan, untuk penyelenggara pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat dan minat kemampuan. Jadi pelayanannya itu adalah sesuai pelayanan yang dilakukan oleh siswa kepada siswa, itu disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa, tidak lagi menggunakan paket. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kalian. Maksudnya nanti apa? Nanti kita di belakang ada tampilan slide berikutnya. Berikutnya yang nomor 2 adalah mastery learning. Mastery learning itu adalah pembelajaran yang berbasis ketuntasan. Mastery learning berbasis ketuntasan. Jadi artinya pendekatan pembelajaran yang berdasarkan pandangan filosofis. Seluruh peserta didik dapat belajar jika memperoleh dukungan kondisi yang tepat. Artinya master learning adalah berbasis ketuntasan.
Penuntasan di sini adalah berbasis KD atau kompetensi dasar. Yang ketiga, prinsip penyelenggaranya adalah fleksibel, keunggulan, dan berkelanjutan. Dan pihak yang terlibat nantinya ada pemerintah daerah, LPMP, pengawas sekolah, komite sekolah, kepala satuan pendidikan, tim kurikulum, guru, BK, dan wali kelas. Itu semua stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Mending terlibat dalam SKS. Struktur organisasi untuk SKS yang ada di SMA Negeri 1 Mending, yaitu yang pertama kepala sekolah, bawahnya lagi ada waka urusan kurikulum. Di bawah urusan waka kurikulum itu ada 3 bidang, yaitu bidang akademik, bidang asesmen, dan bidang operator sekolah. Dan di bawahnya lagi itu ada wali kelas dan BK. Bidang akademik itu nanti yang mengurusi pembelajaran, bidang asesmen itu yang mengurusi tentang penilaian, bidang operator itu kaitannya dengan rapot dan dapodik. Berikutnya, bagaimana sih pelaksanaan SKS utamanya bagi kalian yang masih baru, yaitu SOP pelaksanaan SKS untuk peserta didik baru yang diawali dengan PPDB yang alhamdulillah beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan PPDB, yaitu melalui online. Langkah kedua adalah pengisian KRS. KRS itu adalah kartu rencana studi. Kartu rencana studi. Bagaimana nanti mengisi KRS itu langsung nanti dikoordinasi oleh wali kelas, Dan nanti belangko KRS itu sudah disiapkan oleh tim asesmen atau tim penilaian. Gunanya untuk apa KRS? Yang namanya KRS, kartu rencana studi. Kalian nanti di situ akan membuat suatu rencana belajar. Rencana belajar semester depan. Artinya ke depannya kalian rencanakan dulu pembelajarannya kalian. Berikutnya, langkah yang ketiga adalah pemetaan kecepatan belajar. Pemetaan kecepatan belajar itu nanti dilaksanakan pada akhir bulan September. Jadi ada Juli, Agustus, September. September itu adalah pemetaan kecepatan belajar. Apa sih pemetaan kecepatan belajar? Nanti kita lihat slide berikutnya. Pemetaan kecepatan belajar itu diperoleh berdasarkan nilai formatif. Artinya pada bulan September kalian sudah harus ada nilai, minimal 1 nilai formatif. Nilai tersebut itu adalah nilai apa adanya. Jadi nilai tanpa remedi, nilai apa adanya. Berikutnya, pada bulan awal Oktober nanti kita kelompokkan, kita adakan rapat antara guru mapel dan wali kelas terkait pemetaan kecepatan belajar. Pemetaan kecepatan belajar nanti kita gunakan untuk memetakan siswa. Memetakan siswa itu yang bagaimana? Memetakan siswa, ini pemetaan kecepatan belajar. Pemetaan kecepatan belajar itu ada 3. Ada yang di bawah rata-rata. Ini saya ibaratkan seperti HP, baterai. Jadi yang di bawah rata-rata itu hanya punya 1 strip atau lobet. Jadi di bawah rata-rata apabila nanti ada 1 atau lebih nilai mata pelajaran yang lebih kecil dari KKM. Jadi nanti ketika bulan September itu sudah ada nilai formatif. Dan nilai formatif, dari nilai formatif itu, nilai formatif kalian itu kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama di bawah rata-rata, yang kedua rata-rata, yang ketiga adalah di atas rata-rata. Yang di bawah rata-rata maksudnya yaitu jika ada 1 atau lebih nilai dari mata pelajaran yang kurang dari KKM. SMA Gending KKM-nya adalah 75. Jadi nanti ketika kalian bulan September ada 1 nilai saja yang di bawah KKM, berarti kalian
dikategorikan di pemetaan kecepatan belajar adalah di bawah rata-rata. Sementara ada kecepatan belajar yang kedua, yaitu yang rata-rata. Yang rata-rata itu artinya ada satu atau lebih nilai mata pelajaran yang sama dengan KKM. Satu atau lebih mata pelajaran yang nilainya sama dengan KKM, yaitu KKM-nya 75. Sementara yang di atas rata-rata, yang maksudnya di atas rata-rata, itu jika nilai semua mata pelajaran itu lebih besar daripada KKM. Semuanya lebih besar KKM. Itu baru dikategorikan siswa tersebut mempunyai kecepatan belajar di atas rata-rata. Kalau satu aja mata pelajaran itu sama dengan KKN, sementara yang lain itu di atas KKN, itu tetap kita kategorikan sama dengan rata-rata. Jika ada satu aja mata pelajaran yang di bawah KKN, sementara mata pelajaran yang lain itu di atas KKN, satu aja mata pelajaran yang di bawah KKN itu kita kategorikan di bawah rata-rata. Mohon maaf, bukan berarti kita mengelompokkan seperti itu, bukan berarti kita memetakan, mengotak-ngotak atau mengeblok-ngeblokkan siswa, bukan. Pemetaan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk pengklasifikasian secara eksklusif terhadap peserta didik, melainkan sebagai salah satu strategi untuk mengoptimalkan layanan pembelajaran agar pembelajaran yang efektif. Artinya tadi sudah disampaikan, SKS itu mengoptimalkan layanan. Berikutnya, jadi layanan khusus untuk peserta didik nanti yang di atas rata-rata. Nah, ini yang di atas rata-rata. Yang di atas rata-rata maksudnya di sini apabila kalian mau diberi kesempatan untuk bisa lulus 2 tahun. Jadi SMA, kemudahan kita menerapkan sistem SKS bahwa sekolah kita bisa meluluskan siswa 2 tahun. Itu kelebihan dari SKS, salah satunya itu. Jika nanti setelah kita petakan yang ternyata yang di atas rata-rata itu mencapai 1 rombel, maka nanti kita buat rombel baru khusus untuk peminatan MIPA dan IPS. Karena insya Allah kelas 10 yang baru itu ada 5 MIPA dan 4 IPS. Sementara kelas bahasa hanya 1 bahasa, kelas 1 rombel saja, sehingga tetap menggunakan kelas heterogen. Jika nanti tidak mencapai 1 rombel ketika kita kelompokkan, maka tetap pembelajarannya dengan kelas heterogen. Heterogen, homogen itu yang bagaimana nanti step belakang ada. Nah, untuk mencapai target semester karena situasi yang seperti sekarang ini yang tidak nentu, adanya COVID-19, maka pembelajarannya ini masih pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu nanti ada 2, ada pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Pembelajaran daring itu dilakukan secara online, itu bisa menggunakan fasilitas Google Classroom, bisa Quizzes, bisa Kuiper, dan yang lainnya. Dan bisa juga luring. Luring itu adalah di luar jaringan. Contoh, ada beberapa hari yang lalu di situ ada siaran-siaran televisi yang sudah memberikan pembelajaran, yaitu di TVRI. Dan sekarang Kemendikbud juga sudah ada di situ. Itu namanya luring. Ini kecepatan pembelajaran untuk siswa yang di atas rata-rata. Kalau di atas rata-rata itu kita prediksi siswa itu bisa lulus 2 tahun. Kita prediksi bisa lulus 2 tahun. Jika nanti kita kelompokkan anak itu bisa lulus 2 tahun, ternyata selama dalam perjalanan kalian tidak mampu ke 2 tahun, kalian boleh mengundurkan diri, kembali lagi ke kelas yang 3 tahun. Boleh. Jadi ini targetnya untuk siswa yang bisa lulus 2 tahun. Tahun pertama itu dimulai Juli 2020
sampai Desember 2020 memasuki semester 1. Nah, ini semester 1. Begitu memasuki semester 2, semester 2 itu biasanya Januari sampai Juni. Tetapi di semester 2 harus kalian selesaikan Januari 2021 sampai Maret 2021. Jadi selama yang biasanya satu semester itu 6 bulan, itu bisa diselesaikan selama 3 bulan. Jadi ini sudah saya buatkan draftnya. Jadi Januari 2021 sampai Maret 2021 kalian harus bisa menyelesaikan semester 2. Semester 3 yaitu April 2021 sampai Juni 2021 kalian sudah memasuki semester 3. Sementara teman kalian yang 3 tahun di Juni ini masih semester 2. Kalau kalian yang masih sudah 2 tahun itu kalian sudah memasuki di semester 3. Begitu tahun kedua, Juli 2021 sampai September 2021 tahun kedua itu sudah memasuki semester 4. Sampai Oktober 2021 sampai Desember 2021 itu masuki semester 5. Semester 6 itu Januari 2022 sampai Februari 2022. Praktis di situ diakhiri dengan ujian sekolah. Ini draft skenario untuk kalian yang menginginkan lulus 2 tahun. Jadi praktis 2 tahun. Harapan saya nanti untuk siswa baru yang sekarang ada yang lulus 2 tahun. Harus ada. Di SMA yang biasanya 3 tahun itu bisa lulus sampai 2 tahun. Itu kemudahan kita menggunakan SKS. Jadi SKS itu tidak ada sistem kenaikan kelas, tidak ada. Jadi yang menentukan kalian bisa menyelesaikan semester ini adalah kalian sendiri. Ini untuk layanan peserta didik yang di atas 2 tahun. Ini yang 3 tahun. Yang 3 tahun itu normal seperti biasa. Seperti kalian pada waktu SMP menggunakan sistem paket, itu lulus 3 tahun normal. Dan ada juga, ini, jika nanti kalian sudah 2,5 tahun itu sudah selesai semesternya, tidak ada siswa yang lulus 2,5 tahun. Jadi yang 2,5 tahun itu langsung dikategorikan yang ke 3 tahun. Lupa, berarti yang setengah tahun gunanya untuk apa? Setengah tahun itu kita gunakan untuk pendalaman ujian sekolah, pendalaman materi. Jadi tidak ada lulus 2,5. Jadi 2,5 dikategorikan lulus 3 tahun. Nah, ini yang lulus 4 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Hati-hati jangan sampai terlena. SMA Gending hanya bisa memfasilitasi 2 tahun sampai 4 tahun. Kalau misalkan sampai 4 tahun tetap tidak bisa, apa? Ya harus mutasi keluar. Tidak bisa melanjutkan lagi di sini. Nih, hati-hati jangan sampai terlena. Ini yang 4 tahun, mudah-mudahan tidak ada yang 4 tahun. Nah, pengelolaan kelas homogen tadi sudah saya sampaikan. Kelas homogen jika nanti ada pemetaan kecepatan belajarnya, itu ada siswa yang mempunyai kecepatan belajar yang sama, itu kita masukkan dalam satu kelas yang sama, itu namanya adalah kelas homogen. Nah, ini kelas homogen. Peserta didik dikumpulkan dalam sebuah kelas untuk mendapat layanan sesuai dengan kecepatan belajarnya, mendapatkan kecepatan belajarnya yang sama. Jika nanti pada akhirnya terdapat peserta didik yang mengalami perkembangan kecepatan belajar yang berbeda, maka dimungkinkan peserta didik tersebut boleh kembali ke kelas semula. Artinya jika kalian nanti di tengah perjalanan, di awal kalian sudah ngambil 2 tahun, di tengah-tengah tahun pertama atau tengah tahun pertama selesai, kalian tidak mampu atau tidak kuat, kalian boleh kembali lagi ke kelas asal atau kembali ke kelas 3 tahun, boleh. Ini contoh strateginya pembelajaran kelas homogen. Jadi misalkan kelas 10-nya nanti di situ ada 5 MIPA,
kita kelompokkan, misalkan 10 MIPA 1 ada 5 siswa yang kecepatannya di atas rata-rata, 10 MIPA 2 ada 4 orang yang di atas rata-rata, dan seterusnya. Dari kecepatan rata-rata siswa tadi kita kelompokkan misalkan jadi 21 siswa. 21 siswa itu bisa kita kelompokkan menjadi satu kelas yang dinamakan dengan kelas homogen. Nah, kelas heterogen. Nah, kelas heterogennya ini kelas yang isinya di dalamnya itu ada 3 kelompok pembelajar. Ada yang di atas rata-rata, ada yang rata-rata, ada yang di bawah rata-rata jadi satu. Itu namanya heterogen. Kalau homogen itu yang mempunyai kecepatan belajar yang sama. Ini namanya kelas heterogen. Jadi satu kelas isinya itu ada 3. Ada yang di atas rata-rata, ada yang rata-rata, ada yang di bawah rata-rata. Itu namanya kelas heterogen. Nah, bahan ajar yang digunakan nanti untuk pembelajaran yang kita gunakan adalah BTP atau buku teks pelajaran, sudah disediakan oleh sekolah. Ada juga Bapak Ibu guru yang menggunakan UKBM, unit kegiatan belajar mengajar, KBM. Penilaian ini yang tidak kalah pentingnya. Ini yang penting sekali, penilaian. Penilaian nanti berbasis KD atau kompetensi dasar. KD. Jadi nanti ketika pertama kali tatap muka pembelajaran daring itu Bapak Ibu guru kalian pasti menyampaikan KD-nya, kompetensi dasarnya. Peserta didik yang berhasil menuntaskan KD, suatu KD berhak melanjutkan ke KD berikutnya setelah selesai melampaui tes formatif. Misalkan ada beberapa KD, KD 1, KD 2, KD 3. Kalian bisa melanjutkan ke KD 2 apabila KD 1-nya sudah tuntas, baik nilai pengetahuan maupun keterampilan. Tuntas itu adalah minimal sama dengan KKM. Kalian tidak bisa melanjutkan ke KD 2 jika KD 1-nya belum selesai. Gimana cara penyelesaiannya? Yaitu dengan menggunakan pembelajaran remedial. Apabila terdapat KD yang belum tuntas, maka peserta didik berhak mendapatkan pembelajaran remedial. Jadi kalian bisa melanjutkan ke KD berikutnya apabila KD sebelumnya itu sudah terselesaikan, artinya sudah tuntas. Contoh pembelajaran, KKM kita adalah 75. Contohnya ilustrasinya seperti ini. Ketika KD 3.1 kalian mendapatkan 75, kalian punya hak untuk melanjutkan ke KD 3.2. 3.2 itu KD selanjutnya. Jadi kalau misalkan KD yang pertama 75, kalian bisa langsung ke KD 3.2. Misalkan 3.2 nilainya 80, lanjut terus sampai KD 3.3. 77 misalkan nilainya. Nah, ini 77 lanjut lagi sampai KD 3.4 dan seterusnya. Artinya begini, kalian tidak bisa melangkah ke KD 3.2 jika KD 3.1-nya ini tidak tuntas atau nilainya di bawah KKM. Contoh seperti ini. Nah, ini tidak ada. Nah, ini. Ketika KD 3.1 itu kalian mendapatkan nilai 75, kalian punya hak untuk melanjutkan ke KD berikutnya, yaitu 3.2. Ketika kalian 3.2 ternyata mendapatkan nilai 70, itu artinya di bawah KKN, kalian belum bisa melanjutkan ke KD berikutnya. Kalian bisa melanjutkan KD 3.3 apabila kalian harus sudah menyelesaikan KD 3.2. Untuk menyelesaikan KD 3.2 itu melalui pembelajaran remedi. Silakan nanti langsung menghubungi guru mata pelajarannya. Jadi itu ilustrasinya. Jadi tidak dibenarkan kalian melanjutkan KD 3.3. Kenapa? Karena KD 3.2 nilainya masih di bawah KKM. Kalian bisa melanjutkan ini selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Melalui pembelajaran remedial. Silakan mencari guru mata pelajarannya. Ini yang tidak boleh. Jadi yang tidak boleh itu seperti ini. Nah ini.
Kita lihat. KD 3.1, KD 3.2, KD 3.3. KD 3.1 50. Oh, kamu minta langsung KD 3.2 70. Nah, ini yang nggak boleh. Kenapa? Karena di sini KD yang pertama ini sudah tidak tuntas. Tidak boleh melanjutkan ke KD berikutnya. Ini nggak boleh. Proses pembelajaran remedi. Remedi merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam 1 KD. Dalam 1 KD. Pembelajaran remedi itu nanti ada 3, ada 5, mohon maaf. Ada bimbingan secara individu, kelompok, pemberian tugas, pembelajaran ulang, pemanfaatan tutor sebaya, dan semuanya diakhiri dengan tes ulang. Ini nanti untuk pembelajaran remedi silakan menghubungi guru mata pelajarnya langsung. Oke. Apabila masih ada terdapat nilai yang belum tuntas, maka laporan hasil belajarmu belum dapat disampaikan dalam bentuk raport, tapi masih dalam bentuk KHS. Jadi dikatakan nanti kalian memperoleh raport apabila nilai semua mata pelajaranmu sudah minimal sama dengan KKM. Jika ada 1 aja mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM, kalian cukup mendapatkan 1 lembar kertas, itu namanya adalah KHS. Kalian bisa mendapatkan rapor apabila semua mata pelajaran harus tuntas. Belum tuntas dapat KHS. Nah, ini yang proses penuntasan. Peserta didik yang nilainya kurang dari KKM, meskipun hanya 1 mapel, maka peserta didik ini wajib menuntaskan KD dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan. 1 bulan. Contoh, ilustrasi. Semester 1 itu sudah tuntas. Semester 2, ketika di semester 2, pada bulan Juni, karena semester 2 berakhir bulan Juni, itu ada mapel yang tidak tuntas. Maka siswa punya kewajiban untuk menyelesaikan KD dari mapel yang tidak tuntas sampai bulan Agustus. Juni, Juli itu libur biasanya, sampai bulan Agustus. 1 bulan jangka waktu kalian untuk menuntaskan KD yang belum selesai. Baru bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Ini. Guru semester 2 menginformasikan jika ada pergantian guru nanti di semester 2 dan semester 3, menyampaikan ke guru semester 3 yang tidak tuntas. Guru semester 2 wajib menyelesaikan KD yang tidak tuntas maksimal 1 bulan. Ini 1 bulan. Dikatakan tuntas, mohon maaf, di sini ada 3 penilaian. Ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dikatakan tuntas, nilai itu dikatakan tuntas jika nilai pengetahuan dan keterampilannya lebih besar sama dengan KKM. Lebih besar sama dengan KKM. Jadi, jika pengetahuannya tidak tuntas, keterampilannya tidak tuntas, berarti kalian untuk KD tersebut masih dikatakan tidak tuntas, belum tuntas. Dikatakan tuntas jika pengetahuan dan keterampilan lebih besar sama dengan KKM. Dan yang terakhir, perlu kami himbau kepada anak-anakku sekalian yang masih kelas 10, calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Gending. Kenapa saya beri nama calon? Karena kalian masih berhak mengikuti MPLS. Ini jika nanti kalian ada yang belum tuntas pada suatu KD, segera mungkin untuk menyelesaikan KD tersebut dengan cara menghubungi gurunya. Jangan menunda-nunda. Kelebihan yang kedua, SKS tidak ada kenaikan kelas. Tapi jangan terlena, walaupun tidak ada kenaikan kelas, bukan berarti kalian seenaknya sendiri, semaunya sendiri, sehingga kalian terlena. Kalau kalian terlena, bisa juga sampai lulus 4 tahun, bahkan lebih. Kalau lebih, bagaimana? Itu harus mutasi.
Waktu untuk menyelesaikan studi di SMA Gending itu 2-4 tahun. Jika melebihi 4 tahun, kalian harus mutasi keluar. Jadi pembelajaran studi kalian di SMA Gending difasilitasi 2-4 tahun. Kemudian dari SKS itu adalah kalian bisa lulus dari SMA Negeri 1 Gending 2 tahun. Mudah-mudahan generasi kalian kelas 10 ini akan mencetak generasi-generasi yang bisa lulus 2 tahun. Itu keunggulan, kelebihan sekolah kita SMA Negeri 1 Gending bisa mencetak siswa-siswanya bisa lulus 2 tahun. Mudah-mudahan generasi kalian tahun ini 2020-2021 ada yang bisa lulus 2 tahun. Amin, amin. Terima kasih, itu anak-anakku yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembekalan LPLS tahun pelajaran 2020-2021. Jangan berhenti belajar. Belajar itu tidak mengenal waktu, belajar tidak mengenal tempat, belajar itu dimanapun, dalam situasi manapun. Jangan mengeluh karena adanya COVID untuk malas belajar. Masih tetap difasilitasi, tetap kalian proses belajar, yaitu melalui pembelajaran daring atau online. Jadi pembelajaran tidak harus tatap muka dengan gurunya, bisa juga dengan cara online dalam situasi seperti ini. Jadi terus belajar anak-anakku, semangat yang tinggi, raihlah cita-cita kalian, kejar kalian sehingga nanti kalian bisa lulus 2 tahun. Amin, amin, dan amin. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku Wakasek Kurikulum. Ada hal-hal yang kurang berkenan tadi mulai awal sampai akhir, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.